Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya menolak Vladimir Putin dan telah memutuskan siapa yang akan didukungnya. Dan itu bukan Rusia. Saat ini Turki sedang berusaha menyingkirkan sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia yang dibeli pada tahun 2019. Dengan cara ini, Erdogan berusaha untuk benar-benar berdamai dengan Washington dan mendapatkan pesawat tempur siluman generasi kelima F-35 dari mereka. Namun yang penting, Erdogan juga secara tegas menyatakan bahwa ia akan menggunakan semua salurannya untuk menekan Vladimir Putin agar mengakhiri perang. Selama bertahun-tahun, Recep Tayyip Erdogan memainkan permainan ganda yang dianggap banyak orang sebagai langkah tanpa risiko. Di satu sisi, ia menjalin hubungan dengan Barat, di sisi lain dengan Rusia. Dan Anda tahu, Erdogan memposisikan dirinya di mata dunia sebagai jembatan yang tak tergantikan antara Barat dan Kremlin. Ia juga diandalkan di Moskow, dan juga di Washington, serta di Brussel pada saat yang sama. Dan banyak analis memperkirakan bahwa cepat atau lambat, Presiden Turki yang merasa tersinggung oleh Barat karena sanksi dan penolakan untuk menjual senjata, pada akhirnya akan benar-benar berpihak ke Moskow. Namun minggu ini, pada KTT NATO di ibu kotanya sendiri, Ankara, Erdogan akhirnya membuat pilihan. Dan pilihannya ternyata benar-benar bertolak belakang dengan harapan banyak pakar. Turki secara terbuka dan tegas berpihak pada Ukraina dan Barat. Dan Erdogan menyebut Rusia bukan sebagai mitra yang harus disenangkan, tetapi sebagai pihak yang harus ditekan habis-habisan demi tercapainya perdamaian. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama karena ada banyak sekali jebakan yang benar-benar perlu kita cermati. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jadi, hari ini muncul berita bahwa Turki akhirnya menyingkirkan sistem rudal pertahanan udara S-400 yang dibeli dari Rusia pada tahun 2019. Namun, mari kita bahas semuanya secara berurutan karena penjualan S-400 oleh Ankara hanyalah puncak gunung es. Saat membuka sidang KTT NATO pada 7 Juli lalu, Presiden Turki mengucapkan kalimat yang sulit dibayangkan keluar dari dirinya setahun yang lalu. Kutipannya, "Dengan mendukung Ukraina, kami sekaligus menggunakan saluran komunikasi kami dengan Rusia untuk mendorong mereka menuju perdamaian." Dan saat itu juga, ia secara tegas mengaitkan dirinya dengan garis kebijakan Washington dan Kiev. Kutipannya, "Kami berbagi visi damai Presiden Trump terkait perang di Ukraina." Jadi di sini sudah tidak ada lagi ambiguitas. Erdogan secara langsung menyatakan bahwa ia berada di pihak Barat dan Ukraina. Dan ini bukan sekedar retorika kosong yang tidak berarti apa-apa, tidak. Turki mendukung kata-katanya dengan senjata. Dan ini adalah poin kunci kedua dari perubahan tajam, perubahan arah Turki, menghadap ke Barat dan Ukraina. Erdogan secara langsung menyatakan bahwa selain bantuan militer yang sudah diberikan Ankara kepada Ukraina, dari cadangan nasionalnya sendiri, Turki akan terus berkontribusi dalam program PUREL. Ini adalah mekanisme di mana negara-negara mitra membeli persenjataan untuk Ukraina. Dalam hal ini, Erdogan bukanlah perantara dalam konflik tersebut. Dia adalah pemasok senjata untuk salah satu pihak yang bertikai, dan negara itu adalah Ukraina. Secara paralel, menurut sumber Ukraina, juga sedang dibahas pengiriman massal drone tempur Turki Bayraktar. Dari sinilah sebenarnya dulu dimulainya persahabatan militer antara Ankara dan Kiev. Dalam perang Ukraina, kami berbagi visi perdamaian Tuan Trump. Saya menyatakan dukungan saya terhadap inisiatif Daftar Kebutuhan Prioritas Ukraina yang kami berikan kepada Ukraina dari inventaris nasional kami sendiri. Mengapa perubahan sikap Recep Tayyip Erdogan ini menjadi mungkin terjadi sekarang? Jawabannya ada pada berita besar kedua minggu ini yang berkaitan erat dengan yang pertama. Dalam kesepakatan pribadi antara Trump dan Erdogan, pada 7 Juli di Ankara, tepat sebelum pembukaan KTT, Trump mengumumkan sesuatu yang telah diperjuangkan Turki selama bertahun-tahun, dan yang sampai baru-baru ini tampak mustahil untuk dicapai. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mencabut sanksi yang diberlakukan terhadap Ankara sebagai hukuman atas pembelian S-400 Rusia pada tahun 2019, dan bahwa keputusan untuk menjual jet tempur generasi kelima F-35 kepada Turki sudah hampir diputuskan. Pernyataan Trump hampir bersifat demonstratif. Menurutnya, dia sama sekali tidak ragu mengenai penjualan F-35 ke Turki.
Dan yang terpenting, dia menjelaskan alasannya. Dan penjelasan ini menjadi pukulan langsung terhadap citra Recep Tayyip Erdogan sebagai pemimpin pro-Rusia. Kutipan, Turki dalam banyak hal jauh lebih loyal dibandingkan negara-negara lain yang menurut kita seharusnya loyal. Jelas, hal itu memuaskan ego Erdogan. Dan dia sepertinya tidak akan mengambil risiko menggagalkan kesepakatan dengan Trump demi persahabatan dengan Putin. Disinilah letak inti bisa dibilang dari pertukaran tersebut. Kembali ke program F-35 yang merupakan pesawat tempur paling modern di Barat, pada dasarnya tidak sejalan dengan pendekatan Turki ke Rusia yang dulu menjadi alasan Turki membeli S-400. Karena, mari kita jujur, yang dipermasalahkan bukanlah perangkat kerasnya, bukan sistem rudal pertahanan udara S-400 itu sendiri, bukan. Yang dipermasalahkan adalah langkah politik. Erdogan saat itu menunjukkan kepada seluruh Barat bahwa jika kalian tidak menerima Turki ke dalam keluarga kalian, tidak mau menjual F-35 kepada kami dan sebagainya, maka Turki akan mendekat ke pihak lawan kalian, yaitu Rusia. Dan inilah langkah pertama, kami membeli S-400 dari Rusia. Namun, pada saat itu Amerika Serikat tidak tinggal diam. Hambatan hukum utama untuk kesepakatan F-35 adalah Undang-Undang Amerika tahun 2020 yang melarang penjualan F-35 selama Ankara masih memiliki sistem pertahanan udara Rusia. Artinya, harga F-35 adalah melepaskan senjata Rusia. Ada juga satu detail lain yang kini diperhatikan oleh para pengamat. Ide sebelumnya untuk mengirimkan S-400 Turki ke Ukraina tidak terwujud dan sekarang dianggap kecil kemungkinannya. Karena baik Trump maupun Erdogan kemungkinan besar akan menentang pengiriman sistem Rusia ke Ukraina. Namun, arah negosiasinya sendiri sudah lebih dari jelas. Turki beralih dari ketergantungan pertahanan Rusia ke Amerika, dan sebagai gantinya tidak hanya mendapatkan F-35, tetapi juga mesin untuk pesawat tempur mereka sendiri, Kak. Pada akhirnya, demi benar-benar berdamai dengan Washington dan mendapatkan jet tempur siluman generasi kelima F-35, Turki kini berusaha menyingkirkan sistem rudal pertahanan udara Rusia S-400 tersebut. Ankara sudah meminta persetujuan dari Moskwa untuk menjual kembali sistem tersebut ke negara ketiga. Dan menurut media Turki Hurriyet, negara tersebut bisa jadi Uni Emirat Arab atau Qatar. Ankara mengajukan inisiatif ini pada minggu lalu sebelum KTT NATO yang berlangsung minggu ini. Beberapa bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengusulkan untuk mengembalikan S-400 ke Rusia. Namun menurut pejabat Turki, ide ini tidak mendapat dukungan. Artinya, pihak Rusia sendiri tidak mau mengambil kembali S-400 tersebut. Turki juga menawarkan kepada Amerika Serikat untuk memberikan pengawasan atas sistem pertahanan udara tersebut. Namun, tetap menyimpan rudal itu sendiri untuk keadaan luar biasa. Menurut Ankara, hal ini akan dapat menghilangkan kekhawatiran bahwa data yang dikumpulkan oleh S-400 dapat membahayakan kemampuan siluman F-35. Namun Washington juga tidak setuju dengan opsi tersebut. Mereka mengatakan, tidak, singkirkan semuanya, jangan sampai ada peralatan Rusia sama sekali di wilayah Turki. Sementara itu, jurnalis dari Hurriyet, Abdul Qadir Selvi, menulis pada hari Jumat bahwa menurut informasi yang ia kumpulkan, sistem S-400 sudah dijual ke negara ketiga, dan kesepakatan tersebut akan diumumkan hari ini atau besok. Pembelinya diduga adalah salah satu negara di Teluk Persia. Hari ini, Kremlin hanya menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan Turki mengenai S-400. Selanjutnya, saya akan mengutip juru bicara Kremlin, Dmytro Peskov. Di sini saya hanya bisa mengatakan satu hal, topik ini termasuk dalam kategori yang sangat sensitif. Kami telah melakukan kontak dengan pihak Turki mengenai topik ini, dan kami akan terus melanjutkan kontak tersebut, itu saja. Tapi siapa yang paling keras memprotes kedekatan Trump dan Erdogan ini? Dan disinilah terjadi perubahan yang menarik. Ternyata bukan hanya Kremlin yang tidak puas, tetapi juga Israel. Netanyahu secara terbuka di siaran Fox News meminta Donald Trump untuk tidak menjual F-35 ke Ankara, dengan menyatakan bahwa senjata seperti itu tidak boleh diberikan. Kutipannya, rezim yang terinfeksi oleh Ikhwanul Muslimin dan menyebut Erdogan sebagai orang yang secara terbuka menyerukan penghancuran Israel. Trump menolak keberatan dari sekutu terdekatnya itu, dan ini adalah bukti terbaik betapa seriusnya pilihan Erdogan. Dia mengintegrasikan Turki begitu kuat ke dalam blok militer Barat, sehingga sekarang Perdana Menteri Israel pun membunyikan alarm karena meningkatnya pengaruh Ankara di dalam NATO.
Sekarang mari kita lihat dalam konteks apa kata-kata Erdogan ini diucapkan. Karena seluruh KTT NATO berubah menjadi ajang demonstrasi bahwa Barat berpihak pada Ukraina. Peristiwa utama di hari kedua adalah pertemuan Trump dengan Presiden Zelensky, dan sebagai hasilnya, Kiev pulang dengan kemenangan terbesar. Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi sistem pertahanan udara Patriot. Senjata itulah yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh Zelensky dan yang tetap menjadi satu-satunya sistem dalam persenjataan Ukraina yang mampu menembak jatuh rudal balistik Rusia. Dan inilah pernyataan Donald Trump yang langsung menyebar ke seluruh media berita ketika dia mengatakan, kutipan, "Kami akan memberi Anda hak untuk membuat Patriot. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukannya. Jadi, Anda tidak akan bisa lagi mengeluh bahwa kami memberi Anda terlalu sedikit. Ini adalah senjata pertahanan yang saya lebih suka daripada senjata ofensif." Dan itu bukan satu-satunya tanda perubahan arah. Dalam deklarasi akhir KTT NATO di Ankara, Sekutu Eropa dan Kanada berjanji akan memberikan Ukraina setidaknya 70 miliar euro bantuan militer untuk tahun 2026 dan jumlah bantuan yang sama untuk tahun 2027. Simbolis bahwa jumlahnya disebutkan dalam euro, bukan dolar. Ini seolah menegaskan bahwa beban finansial diambil alih oleh Eropa. Selain itu, deklarasi KTT NATO untuk pertama kalinya menyebut Ukraina sebagai kontributor keamanan kawasan Euro-Atlantik. Ini berarti, seperti yang dicatat para ahli, ini adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai kemungkinan suatu negara menjadi anggota NATO. Zelensky juga menandatangani apa yang disebut sebagai kesepakatan drone dengan Belanda, Denmark, dan Estonia di sela-sela KTT. Dan Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, merumuskan perubahan persepsi terhadap Ukraina dengan kata-kata berikut, kutipan, "Dulu semua orang bertanya, apa yang bisa dilakukan Eropa dan NATO untuk Ukraina? Dan sekarang saatnya bertanya, apa yang bisa dipelajari Eropa dari Ukraina untuk menghadapi ancaman yang datang dari Vladimir Putin?" Lalu bagaimana dengan Rusia? Rusia justru mendapatkan dari KTT yang diadakan di Turki, yang selama puluhan tahun dianggap sebagai semi-sekutu Kremlin, hasil yang benar-benar berlawanan dengan apa yang bisa mereka harapkan. Dalam deklarasi akhir yang diadopsi di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, para pemimpin NATO menegaskan bahwa Rusia merupakan ancaman jangka panjang bagi komunitas Euro-Atlantik. Dan Erdogan yang sama, yang dulu dianggap sebagai teman Putin, memimpin KTT ini yang menyatakan Rusia sebagai ancaman utama. Meskipun, mari kita jujur, jika dia benar-benar mau, dia sebenarnya bisa saja memperlunak pernyataan itu. Tapi sepertinya dia memang tidak mau. Apa arti semua ini secara keseluruhan? Recep Tayyip Erdogan telah melakukan perubahan arah yang pragmatis namun jelas. Dia tidak menjadi jembatan netral, apalagi sekutu Moskwa. Dia memilih pihak yang memberinya F-35 pencabutan sanksi mesin untuk jet tempur Turki Kaan, dan status sebagai pemain kunci yang tak tergantikan di NATO. Sebagai gantinya, dia menawarkan senjata kepada Ukraina dari persediaannya sendiri dan melalui program Fuel. Sementara kepada Rusia, dia menawarkan saluran tekanannya sendiri, seperti yang dia katakan. Di sini, sekali lagi, penting untuk jujur dan tidak menggambarkan situasi secara hitam putih saja. Sama sekali tidak boleh begitu. Pilihan Turki tentu saja memiliki kekhasannya sendiri. Erdogan melakukan ini bukan hanya karena situasinya yang rumit. Erdogan secara sadar menjaga jalur komunikasi dengan Kremlin dan terus memposisikan dirinya sebagai negosiator dan mediator. Ini adalah cara lamanya untuk tetap dibutuhkan oleh semua pihak sekaligus dan tidak kehilangan pengaruh. Dia tidak membakar jembatan dengan Moskow secara demonstratif seperti yang dilakukan oleh negara-negara Baltik, Polandia, dan sebagainya. Tidak. Erdogan selama bertahun-tahun tidak melakukan itu dan tetap menjaga hubungan dengan Moskow. Namun arah pergerakannya sekarang sudah tidak ambigu lagi. Karena ketika seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun menyeimbangkan antara Moskow dan Barat, secara terbuka menyatakan bahwa dia menggunakan saluran khususnya untuk membuat Putin duduk di meja perundingan. Ketika dia memasok senjata ke Kiev dan berjanji akan terus melakukannya, serta meningkatkan skalanya. Ketika dia menukar S-400 Rusia dengan F-35 Amerika. Dan ketika dia secara pribadi memimpin KTT yang menyatakan Rusia sebagai ancaman jangka panjang. Itu pada kenyataannya sudah merupakan pilihan yang telah dibuat. Dan itu bisa dibilang sudah terkunci. Dengan semua catatan khas Turki, dengan semua kecerdikan permainan ganda yang masih dipertahankan. Namun demikian, arahnya sudah cukup jelas.
Recep Tayyip Erdogan sudah memilih pihak, dan pihak itu bukan Rusia. Di sini akan saya beri tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, tekan lonceng dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.